Bebas aktif tuh sekarang gimana setelah masuk BOP nih? Ya. Apa menjadi mundur, apa menjadi maju tafsirannya gitu loh. Interpretasi kita apakah hal yang baru? Kita politik luar negeri bebas aktif itu artinya tidak mengecam Amerika, diam saja. Ya. Ada saudara kita yang cilaka, kita tidak mengucap bela sungkawa. Keadaan di Hormuz itu tidak hanya dipersepsikan oleh kalangan militer, tapi ada variabel lain adalah industri asuransi. Sebuah konglomerat besar, 12 perusahaan asuransi global di London Lloyd itu, grup Lloyd Club itu, yang menentukan persepsi resiko dalam polis perang itu naik antara 12 sampai 24 kali dari harga sebelumnya. Apakah kemarin terhambatnya bisa diloloskan itu karena betul Iran? Bukankah karena kita yang nego, tapi benderanya Singapura sama benderanya Panama? To the point aja. Halo Sobat Sindo, di tengah Timur Tengah yang kini makin beringas, kita memilih Jepang untuk bermain lebih waras. Diplomasi senyap memang terlihat sangat berkelas, mengamankan rantai ekonomi dari ancaman sang proksi, atau sekedar menghindar karena takut mengambil posisi. Kita akan membedahnya bersama Direktur Eksekutif Center for Diplomasi Jakarta Strategic Intelligence yang juga mantan diplomat, PLE Priyatna. Kang Ple, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Terima kasih, sama-sama, selamat sore. Kang Ple, To The Point aja. Apakah lawatan Presiden Prabowo ke negeri matahari ini merupakan manuver cerdas belajar pragmatis ekonomi dari Tokyo, atau bukti sah kita mengekor poros Amerika di Asia Pasifik? Ya, terima kasih. Jadi keberangkatan PS Presiden ke Tokyo menurut saya harus dicermati dari sisi bagaimana melihat sense of urgency ini. Business as usual atau sense of urgency-nya ada nih. Kalau kita anggap persoalannya ada di Timur Tengah, pertanyaannya kenapa ke Jepang? Kan gitu. Nah, kita melihat ada satu konteks keadaan ya. Kita hanya melihat sekarang lobby menyelesaikan masalah Timur Tengah atau mencari solusi mengenai Timur Tengah hanya langsung Iran, kemarin dibuka Pakistan, dibuka Mesir, dibuka lagi Turki. Pintunya. Atau seperti Kang Islah ya, Mbak Dewi juga tekankan keras-keras, pergilah ke Amerika, gedor Trump. Itu menurut saya kontekstual gitu loh. Rasional, kalau istilah beliau kan rasional. Ini punya rasional gitu. Tapi di sini makanya tadi saya lihat, ini kok persoalannya di tengah, di barat, kenapa perginya ke timur gitu loh. Sen kiri kenapa beloknya kanan. Ya kan, jadi dengan segala hormat kita melihatnya sesuatu yang saya tidak mengerti alam pikiran strategis yang ada ketika persoalannya seperti itu, Kang. Masalah di Timur Tengah yang memulai ada di barat, Washington DC. Kok kenapa datangnya ke Jepang sekarang ini gitu loh. Itu yang menurut kalau saya. kita datang ke Amerika, sebagaimana banyak yang menyarankan ya Kang Ple ya, dengan keberadaan Indonesia sebagai anggota Board of Peace, yang mana ketuanya adalah Donald Trump, apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Karena selama ini tampaknya kita ngambil sikap diplomasi diam-diam saja. Betul. Menurut saya justru di situ dapat dua hal sekaligus. Dua pulau mendayung, dua pulau terlampaui. Satu, kalau kita betul anggota BOP, harusnya dia kan terima Trump.
Atau kita menguji ini sebetulnya gimana message BOP ini. Iya kan? Kita membedah. Selama ini serius nggak sih di BOP-nya, kan itu ketahuan. Ya. Di tengah situasi yang kritis menurut saya, ini adalah momen yang paling menarik. Kita harus bisa menggedor pintu orang gitu. Gedor pintunya, Washington bagaimana penilaiannya. Ini kalau saya minta ketemu sana ke DC, kami mau bicara mengenai masalah perdamaian, sebagaimana kita sepakat di BOP, bagaimana ini Pak? Berani nggak gitu? Nah itu kan bisa dipersiapkan dari mulai Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Washington DC, dari Lubesnya dilibatkan untuk melobi pejabat di sana. Kalau presiden nggak mau, bisa nggak lompat ke kongresmen Demokrat. Kalau Republikan nolak, cari Demokrat. Cari misalnya Chris Murphy yang begitu keras mengenai Trump. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa dikerjakan kita untuk juga turut gitu merasakan gejolak yang terjadi, dan di sini sangat jelas mengamankan kepentingan 280 juta warga kita yang tergantung dari stabilitas yang diciptakan di Timur Tengah gitu loh. Iya kan? Di sini ada suplai pasok, rantai pasok yang akan terganggu. Tidak hanya soal minyak, nanti soal pupuk, soal pangan, soal helium gas yang ternyata itu menjadi material penting untuk semikonduktor sama chips. Jadi banyak sekali aspek yang variabel non militer yang kita harus amankan nih. Atau jangan-jangan ketakutan rantai pasok yang terganggu ini karena sudah ada penandatanganan perjanjian perdagangan resiprokal dengan Amerika, Kang Ble. Iya, perjanjian itu kalau tidak salah saya lupa, ada klausulanya yang bagi kita, bila mana dalam 60 hari kita tidak sependapat, kita bisa mengajukan revisi, mengajukan penundaan atau hal yang lain. Nah ini juga nggak kelihatan kan? Ada nggak siapa yang melangkah membahas momen waktu pendek yang ada itu kemarin sampai sekarang, merubah atau merevisi apa bergerak untuk merevitalisasi ini menjadi kepentingan kita gitu. Itu juga nggak kelihatan kan? Apa Menko Hartarto, CS dengan kelompok yang lain, ini kan nggak kelihatan juga gitu. Artinya Kang Ble ngelihat diplomasi kita masih sangat lemah. Diplomasi kita sangat wait and see. Oke. Oportunis gitu. Apakah posisi kita itu justru terkunci oleh langkah kita sendiri, Pak Ble? Karena gini, kita tuh sebenarnya kan kalau orang bilang non-blok ya, mewarisi dulu sejak zaman dulu. Artinya kita bisa bersikap independen terhadap siapapun gitu ya. Nah mungkin karena masuk BOP, kemudian langkah kita menjadi ya ngambang dan ragu-ragu gitu. Gimana Pak Ble? Ya, menurut saya jadi kita membuat interpretasi baru, penafsiran baru mengenai politik luar negeri, kan lucu nih. Itu yang memang kan? mengundang pertanyaan banyak orang. Mengundang pertanyaan seperti itu kan? Iya. Apakah ini redefinisi polugri? Ya. Karena kalau kita menggunakan pakem lama, berdasarkan panggilan konstitusional kita, preambul amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus jelas dihapuskan. Itu jelas sekali. Itu alinea pertama lagi. Alinea pertama yang harus dibawa. Bawa mulai dari masalah penculikan Maduro di Venezuela, agresi militer ke Iran, ya kan? AS dan itu, komplot itu, dan lakukan pembunuhan politik menurut saya tidak bisa diterima sama sekali ini modus ini. Ini cacat global dari Zionisme yang harus dibasmi itu. Nah, ini kan lucu tadi. Interpretasi kita apakah hal yang baru?
kita politik luar negeri bebas aktif itu artinya tidak mengecam Amerika, diam saja. Ada saudara kita yang cilaka, kita tidak mengucap bela sungkawa, tidak turut. Jadi justru kita dibenturkan pada hal yang sangat fundamental kan? Bebas aktif tuh sekarang gimana setelah masuk BOP nih? Apa menjadi mundur, apa menjadi maju tafsirannya gitu loh. Dinamika itu yang menurut saya sekarang sedang diuji. Nah,